Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Zahra Alwi, MPD, dan Ibu Ernalida SPD, MHum, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia-Nya kita dapat melangsungkan kuliah pada hari ini walaupun melalui media elektronik. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini adalah fungsi dan peranan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Nanda Miranda selaku moderator dan penyaji dari kelompok 2 Palembang. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Indah Dian Yusmalia, yang kedua Nur Jannah, yang ketiga Bella Indah, dan yang keempat Nuraini Dita Prahesti. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan dibawakan oleh Indah Dian Yusmalia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dian Yusmalia dari kelompok 1 kelas Palembang, mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kurikulum bagi peserta didik dan fungsi kurikulum bagi pendidik. Pertama-tama saya akan menjelaskan kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti contohnya ketika saya SMA, sekolah saya menerapkan kurikulum 13 atau K13, di mana K13 ini menuntut siswa lebih aktif. Dan juga penilaiannya itu mengutamakan penilaian kepada moral atau sikap dan perilaku siswa. Fungsi kurikulum bagi peserta didik. Yang pertama, kurikulum dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan mengejar target-target, sehingga peserta didik dapat dengan mudah dalam memahami materi ataupun dalam pembelajaran di setiap harinya. Yang kedua, kurikulum akan mempermudah peserta didik dalam memetakan apa yang harus ia lakukan atau ia kerjakan dari waktu ke waktu, dengan sesuai evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam 3 atau 6 bulan sekali. Jadi, guru ini melakukan evaluasi setiap 3 atau 6 bulan sekali terhadap kurikulum tersebut. Seperti contoh, minggu pertama mereka akan belajar tentang drama, minggu kedua mereka akan belajar tentang cerpen, dan minggu ketiga tentang novel. Jadi mereka itu bisa memetakan apa yang harus mereka lakukan pada minggu kedua. Pada minggu selanjutnya mereka akan belajar tentang cerpen. Jadi mereka bisa membaca cerpen terlebih dahulu. Jadi saat guru menanyakan apakah sudah ada yang membaca novel, apakah ada yang sudah membaca cerpen sebelumnya, dia akan menjawab, sudah Bu, saya minggu kemarin sudah membaca cerpen yang berjudul tentang ini. Oke, yang kedua itu fungsi kurikulum bagi pendidik. Bagi pendidik, kurikulum akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar. Dengan cara mengajar yang sudah terdaftar dan terstruktur, maka pengajar akan lebih mudah dalam penyampaian materi dan evaluasi hasil kerja para peserta didik. Sebagai pedoman kerja untuk menyusun dan pengorganisasian pengalaman belajar pada peserta didik. Jadi, kurikulum ini juga sangat penting dan sangat membantu pendidik dalam cara mengajar untuk kepada peserta didik. Yang dimana dalam kurikulum itu sudah terdaftar dan terstruktur cara mengajar itu seperti apa dan dalam media apa. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Indah Dian Yusmalia yang telah memaparkan materi pertama. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Nur Ainin Dita Prahesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainin Dita Prahesti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum untuk orang tua dan fungsi kurikulum untuk sekolah. Teman-teman, ada yang sudah tahu belum sih apa itu fungsi kurikulum? Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama, kurikulum bagi orang tua. Menurut Profesor Dr. Haji Winasanjaya, beliau mengemukakan bahwa kurikulum berguna untuk orang tua, baik bagi penyelenggaraan program sekolah maupun bagi putra-putri mereka untuk belajar di rumah.
Melalui kurikulum, orang tua mengetahui tujuan yang harus dicapai sesuai dengan program dan ruang lingkup materi pelajaran. Jadi, kurikulum bagi orang tua sangatlah penting, dikarenakan orang tualah yang mengajarkan kita untuk membantu belajar di rumah, mengajarkan tugas di rumah, dan mendorong kita untuk mempunyai semangat belajar yang tinggi. Selanjutnya, fungsi kurikulum untuk sekolah. Menurut Dr. Lalu Muhammad Nurul Fatoni, beliau mengemukakan bahwa fungsi kurikulum bagi sekolah ialah sebagai seperangkat alat untuk mencapai pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman untuk mengatur pembelajaran sehari-hari. Bagaimana tidak, kurikulum sangat berpenting bagi sekolah. Jika tidak ada kurikulum, pelajaran yang akan kita terima tidak akan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pemerintah. Jika tidak ada kurikulum, para pendidik akan kewalahan dalam memberikan materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Misalnya nih, bagi peserta didik kelas 1 SD. Nah, itu kan harusnya menerima mata pelajaran yang tidak terlalu susah. Mengeja, belajar menulis. Nah, dikarenakan tidak ada kurikulum, para pendidik memberikan mata pelajaran yang harusnya belum mereka terima. Nah, agar kesalahan seperti itu tidak terjadi, maka sekolah wajib menggunakan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi pendidikan tidak lain adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum bagi setiap bangsa dengan bangsa lain tidaklah sama. Setiap bangsa dan negara memiliki tujuan pendidik tertentu, baik itu mencakup aspek ideologi, agama, kebudayaan, dan kebutuhan bangsa itu sendiri. Nah, dengan demikian, di negara kita tidak sama dengan negara lain. Oleh karena itu, kurikulum di negara kita memiliki berbagai tujuan. Yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga nih, kurikulum sebagai pedoman baik untuk guru dan murid agar terlaksanakan tujuan pendidikan. Sudah jelas ya teman-teman, fungsi kurikulum bagi orang tua dan sekolah. Jemurin pakaian di atas motor. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nur Aini Dita Prahesti yang telah memaparkan materi kedua. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum bagi masyarakat. Dengan melihat kurikulum, masyarakat dapat memberikan saran dan juga kritik yang membangun dalam menyempurnakan program pendidikan sekolah, sehingga sekolah dapat melahirkan generasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, baiklah, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Bella Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Indah dengan NIM 0602 138 1924 037. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan kurikulum. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Peranan konservatif di sini digunakan sebagai sebuah sarana untuk mentransmisikan atau meneruskan nilai-nilai budaya lama yang dianggap relevan dengan budaya sekarang, yang ditujukan untuk generasi muda atau siswa. Dengan kurikulum ini, siswa juga dapat menyadari serta memahami norma-norma yang berada di dalam masyarakat. Sehingga ketika siswa kembali ke dalam masyarakat, siswa dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma tersebut. Dengan kurikulum ini juga, siswa dapat melestarikan kebudayaan lama tanpa terhalang oleh perkembangan zaman. Kurikulum ini juga dapat menangkal berbagai pengaruh-pengaruh dari kebudayaan lain sehingga nilai-nilai
dan identitas masyarakat tetap terjaga dengan baik. Dua, yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif di sini kurikulum bertujuan untuk menggali potensi siswa dalam hal berkreativitas. Dengan kurikulum ini, siswa dapat berkompeten untuk menghadapi perkembangan yang terus meningkat. Kurikulum ini juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Demikian penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Bella Indah yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran kritis dan evaluatif dalam kurikulum. Jadi teman-teman, peran kritis dan peran evaluatif dalam kurikulum dilatar belakangi oleh adanya budaya masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Sehingga pewarisan nilai-nilai budaya kepada peserta didik harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masa sekarang. Kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada, atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, kan juga memilih peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nurjana yang telah memaparkan materi terakhir. Dalam pembahasan kali ini, dapat kita simpulkan persepsi yang salah jika menganggap kurikulum hanya bermanfaat atau dapat diambil oleh pihak-pihak yang terkait dalam dunia sekolah saja. Memang, pada situasi yang mengembangkan kurikulum adalah sekolah. Namun, seperti yang sudah dibahas tadi, manfaat dari kurikulum sangatlah luas. Semua pihak dapat mengambil manfaat dari sebuah kurikulum. Baiklah, itulah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kelompok 2 Palembang. Saya, Nanda Miranda, sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.